perhatian kembali untuk para tamu undangan yang sudah hadir. Kita mulai dalam 4 menit ke depan. Untuk para tamu undangan yang belum melakukan registrasi, boleh melakukan registrasi terlebih dahulu. Linknya sudah kita letakkan di kolom chat. Jadi untuk para tamu undangan yang belum melakukan registrasi, silakan registrasi terlebih dahulu karena dalam waktu 4 menit lagi acara webinar siang hari ini akan segera kita mulai. Terima kasih. Oke, selamat siang dan selamat datang untuk para tamu undangan yang telah hadir di acara I Like Monday Special Offer on Monday by Hyundai Goa. Apa kabar semuanya? Saya mendoakan semoga Bapak Ibu semua tetap sehat di tengah pandemi yang sedang melanda negara kita saat ini. Dan kita berharap agar pandemi kali ini berlalu dan kita semua bisa melaksanakan aktivitas normal seperti biasa. Senang sekali, perkenalkan saya Kiki Amelia dapat membantu bagian dari acara ini. Sebelumnya, saya ingin menyapa terlebih dahulu CEO Hyundai Goa, Bapak Damoza Nirwan. Hai Bapak Damoza. Halo. Selamat siang Bapak. Siang. Apa kabar Pak hari ini Pak? Baik dan semangat banget nih untuk webinar ini. Oke, terima kasih Bapak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Nah, Kiki ingatkan lagi untuk para tamu undangan untuk dapat mengisi form registrasi yang ada di kolom chat dan juga menggunakan virtual background yang sudah kita siapkan. Linknya ada di kolom chat. Acara ini merupakan program penawaran spesial yang diberikan oleh Hyundai Goa melalui webinar. Nah, khusus di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mobil listrik atau electric vehicle. Hyundai ini merupakan satu-satunya brand yang mempunyai mobil listrik 100% paling murah di Indonesia, yaitu ada Hyundai Kona dan Hyundai Ioniq. Jika ada pertanyaan, boleh langsung ketik di menu chat yang ada di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Selain itu, kita juga bakalan ada testimoni dari juara rally nasional yang menggunakan Hyundai Kona. Spesial programnya adalah untuk SPK di webinar kali ini dan mobilnya langsung diantar bulan ini akan langsung mendapatkan hadiah iPad 8. Untuk peserta webinar ini juga akan mendapatkan kesempatan mendapatkan door prize 3 nano coating senilai total 15 juta rupiah. Nah, selanjutnya sebelum acara kita mulai, kita akan mengundang terlebih dahulu CEO Hyundai Goa, Bapak Damoza Nirwan untuk memberikan kata sambutan. Kepada Bapak, kita persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang ada di sini. Yang saya hormati Bapak Ibu pecinta otomotif Indonesia, saya berharap Bapak Ibu dalam kondisi yang sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ingin berterima kasih atas perhatian yang Bapak Ibu berikan terhadap produk Hyundai dan mengucapkan selamat datang di webinar
Hyundai Goa I Like Monday special offer on Monday yang kami adakan ini. Webinar ini merupakan salah satu inovasi kami untuk selalu terhubung dengan Bapak Ibu selama pandemi ini, di mana menjadi media kami untuk berkomunikasi sebagai pengganti event expo yang selama ini kita sering lakukan juga secara offline. Bapak Ibu sekalian, kami berharap Bapak Ibu bisa memanfaatkan webinar ini untuk bisa mengetahui produk Hyundai yang lebih dalam lagi, terutama produk electric car kami atau electric vehicle. Dan kali ini khusus di event ini kami juga memberikan penawaran spesial, yaitu tadi seperti sudah dikatakan iPad 8 apabila Bapak atau Ibu melakukan SPK dan pembelian mobil yang pengirimannya dilakukan bulan Juli ini. Jadi itu semakin menambah lagi benefit dari pemakaian electric vehicle Hyundai. Karena di luar, selain itu di luarnya itu ramah lingkungan, hemat secara operasional, hemat sekali, bebas ganjil genap, dan banyak lagi mungkin nanti akan kita bahas sama-sama. Sekarang ditambah lagi, dapat lagi hadiah untuk pembeli di acara ini. Kemudian bila setelah webinar ini mungkin kita memang pasti akan ada keterbatasan waktu. Bila setelah webinar ini masih ada pertanyaan, masih ingin berdiskusi lebih lanjut, baik itu mengenai produk Hyundai maupun paket-paket atau benefit-benefit yang ada, itu silakan bisa manfaatkan menu chatting secara online dengan tim sales kami. Caranya gampang, bisa masuk ke website kami www.hyundaigoa.com. Mungkin nanti di kolom chat juga akan di-share ya. Kemudian dari situ Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui WhatsApp dan kami akan siap dengan senang hati membantu. Sekali lagi terima kasih atas kesediaan waktu dari Bapak dan Ibu sekalian, dan selamat mengikuti webinar ini sampai akhir. Semoga kita semua diberi kesehatan, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan senantiasa dijauhkan dari penyakit selama masa pandemi ini terutama. Sekian, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Damoza Nirwan selaku CEO dari Hyundai Goa. Selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi electric vehicle oleh perwakilan dari Hyundai Goa, Bapak Nahrawi Sugama selaku brand head Hyundai Kebonjeruk. Kepada Bapak kita persilahkan. Ya, sedikit akan saya sampaikan beberapa materi mengenai Hyundai EV. Ya, saya lanjutkan untuk pasar Amerika sendiri. Hyundai menempati di posisi 5, ya, di atasnya Subaru, Jeep, dan Renault. Sementara di atasnya ada Honda dan Ford. Untuk di pasar Amerika sendiri, Ford masih menempati posisi teratas. Kemudian untuk pasar Uni Eropa, Hyundai ada di posisi nomor 4, di atasnya BMW dan Mercedes-Benz. Sementara untuk pasar global sendiri, secara keseluruhan Hyundai ada di posisi nomor 5 dengan total penjualan 6,3 juta.
di atas Ford dan Honda. Dan nomor satunya sendiri masih dikuasai oleh merek Toyota dengan total penjualannya 9,5 juta. Baik, saya lanjut. HMC sendiri beroperasi di lebih dari 21 negara dengan manufacturing plants-nya ada di 10 negara. Ya, ini ada beberapa tempat manufacturing-nya. Di Korea, kemudian ada di Brazil, kemudian di Turki, ada di India, dan juga China. Oke, saya lanjutkan. Jadi memang secara global, ya Hyundai memang sudah namanya cukup baik ya. Oke, saya lanjut. Ya, ini untuk factory di Indonesia sendiri ya sudah dibangun pabrik yang besar sekali dengan luas 77,6 hektar dengan nilai investasi 21,8 triliun dan kapasitas produksinya mampu memproduksi 150.000 sampai dengan 250.000 unit per tahun. Jadi untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak pelanggan cinta Hyundai, dengan adanya pabrik sudah berdiri di Indonesia, sudah tidak perlu khawatir lagi mengenai supply, yang mana artinya dengan adanya pabrik, kemudian dealer yang tumbuh juga semakin banyak, artinya semakin aman dan semakin tenang kita menggunakan produk Hyundai. Oke, saya lanjut. Ya, ini adalah beberapa line up varian yang dikeluarkan Hyundai untuk Indonesia saat ini. Ada 4 varian, 2 EV dan 2 konvensional. Untuk EV sendiri ada Ioniq Electric dan ada Kona Electric. Sementara untuk konvensional yang Bapak Ibu sudah bisa dipesan sekarang adalah Palisade dan Santa Fe. Saya lanjutkan. Ini yang akan kita bahas sekarang ini adalah Hyundai Electric Vehicle, EV atau kita sebut Electric Vehicle, yaitu Ioniq dan Kona. Oke, saya lanjutkan. Ya, sedikit kita lihat video mobil listrik dari Hyundai. Ya, ini videonya. Ini adalah Ioniq Electric dan sama seperti smartphone kalian, mobil ini hanya ditenagai 100% oleh baterai saja. Artinya, mobil ini menghasilkan 0 emisi yang membuatnya ramah lingkungan. Dan seperti smartphone kalian, ketika tenaganya habis, tinggal dicolok ke charger seperti ini saja untuk mengisi baterainya. Praktis dan ramah lingkungan kan? Nah, selamat datang di dunia mobil listrik murni. Ioniq Electric dan Kona Electric menjadi 2 mobil listrik murni pertama yang resmi dijual di Indonesia. Sehingga kalian tidak akan menemukan mesin lain apapun selain motor listrik di bawah kap ini. Berbeda dengan mobil hybrid yang masih harus melibatkan mesin konvensional sebagai salah satu sumber tenaga sekaligus berfungsi untuk mengisi ulang baterainya ketika melaju, dan berbeda juga dari mobil plug-in hybrid yang meskipun baterainya bisa diisi ulang tapi masih mengandalkan mesin bensin sebagai salah satu sumber tenaga dan penggerak sekunder. Mobil listrik murni memiliki sumber tenaga 100% dari baterai berkapasitas besar yang dapat diisi ulang dan daya tersebut kemudian disalurkan pada motor listrik sebagai sistem penggerak. Biar nggak bingung, yuk langsung aja kita kenalan sama komponen-komponennya. Sebagai satu-satunya penggerak, mobil listrik murni hanya mengenalkan motor listrik besar di depan sini. Namun, selain bisa mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi kinetik yang menjalankan mobilnya, motor listrik ini juga bisa melakukan sebaliknya untuk menjadi generator dan mengisi baterainya. Misalnya saat sedang melewati jalan yang menurun dan pengereman. Nah, kalau di mesin konvensional dibutuhkan transmisi untuk menyesuaikan putaran mesin ke putaran ban. Di mobil listrik murni, peran tersebut digantikan oleh reducer untuk mengurangi putaran dari motornya ke putaran ban.
Di mobil ini tidak ada tangki bensin. Perannya digantikan oleh baterai lithium ion polimer besar yang diletakkan di bawah mobilnya. Dan agar tenaga dari baterai ini bisa digunakan di motor listriknya, maka digunakan inverter yang mengkonversi listrik DC menjadi AC. Inverter ini adalah bagian dari Electric Power Control Unit yang mengintegrasikan semua kebutuhan pengontrolan listrik yang dibutuhkan mobilnya. Dan yang terakhir ada onboard charger. Ini alat yang mengkonversi listrik AC dari rumah kalian saat mengecas mobilnya menjadi listrik DC untuk disimpan di baterainya. Tenang, yang perlu kalian tahu hanya cara menyalakan mobilnya saja seperti ini. Dan cara masukinnya seperti ini. Injak pedal gas dan rem seperti biasa, dan kalian sudah akan bisa menyetir mobil masa depan ini dengan tenang dan tanpa menghasilkan polusi sama sekali. Ya, tadi sudah kita saksikan sedikit review mengenai Ioniq Electric ya. Sudah banyak juga Bapak Ibu di media YouTube. Jika Bapak Ibu mau melihat beberapa review, mungkin salah satu review terkenal ya, Fitra Eri juga sudah mereview untuk tipe Kona ya. Sekarang sudah, dan beberapa review lain juga sudah banyak yang mereview mobil ini. Oke, saya lanjutkan ke materi ya. Mobil elektrik ini ya efisiensi tinggi, bertenaga, jarak tempuh luar biasa, dan pengisian dayanya cepat. Ini jadi seperti video tadi ya, menggunakan mobil elektrik ini seperti menggunakan handphone ya. Jadi kita pulang kerja, setelah pulang kerja, tinggal colok, cas, tinggal tidur, besok pakai lagi, mobil sudah ready. Ya, semudah itu menggunakan mobil listrik. Saya lanjutkan. Ya, maksimal outputnya adalah 100 kW, kemudian kapasitas baterainya sendiri adalah 38,3 kWh, mampu menempuh jarak. Untuk Ioniq sendiri mampu menempuh jarak sampai dengan 311 km. Ya. Untuk media charger sendiri, ya, kalau kita menggunakan portable charging, ya, portable charging itu kita bisa dapat saat kita tiap pembelian mobil elektrik kita sudah ada dilengkapi dengan portable charging, ya. Membutuhkan waktu 17 jam 30 menit. Ya, sementara kalau kita menggunakan wall-mount charging hanya butuh waktu 6 jam 5 menit. Dan kalau kita ngecasnya di SPKLU ya, charging di tempat-tempat SPKLU itu hanya membutuhkan waktu 57 menit. Ya. Nah, untuk portable charging sendiri kalau di rumah itu ada beberapa pilihan, ada 8 ampere, 10 ampere dan 12 ampere. Masing-masing bisa selisih 1 jam setengah, 1 jam sampai 1 jam setengah untuk kecepatannya. Oke, saya lanjutkan. Ya, untuk Kona sendiri kapasitas baterainya adalah 39,2 kWh dan mampu menempuh jarak sampai dengan 305 km. Kecepatan untuk pengisian daya pada portable chargingnya adalah 17 jam. Sementara jika kita menggunakan wall-mount charging hanya butuh waktu 6 jam. Dan jika kita menggunakan SPKLU hanya butuh waktu 48 menit. Nah, ini untuk wall-mount charging sendiri khusus di bulan ini, jika Bapak Ibu melakukan pembelian mobil elektrik, kita berikan free wall-mount charging seharga kurang lebih sekitar 30 juta ya. Nah, ini hanya pembelian berlaku di bulan ini ya. Dan tadi saya ulangi lagi seperti yang dia katakan tadi, bahwa jika Bapak Ibu melakukan transaksi di hari ini ya, kita berikan iPad 8. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini adalah perbandingan antara akselerasi antara Kona
konvensional dengan Kona EV ya. Pada kurva ini kita lihat torsi maksimum untuk mobil konvensional ya. Untuk mendapatkan torsi untuk mendapatkan 180 Nm ya butuh 4.500 rpm. Sementara untuk mobil elektrik ya tenaga sudah bisa kita dapatkan dari 0 rpm. Ya, di sini bisa kita lihat kurvanya. Ya. Kenapa? Karena memang mobil elektrik ini tidak menggunakan mesin. Jadi dari awal kita sudah bisa mendapatkan torsi yang maksimal. Ya. Dan ada beberapa mode ya, Bapak Ibu ya. Jadi di mobil elektrik kita ada beberapa mode. Ada mode sport, kemudian ada eco, dan ada mode smart ya. Mode normal, eco, dan mode sport. Ini Bapak Ibu bisa gunakan di jalur manapun ya. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, Bapak Ibu bisa coba mode sport ya. Ini Bapak Ibu serasa pakai mobil balap ya. Karena memang tenaganya itu setara dengan mesin 3.500 cc. Oke, saya lanjutkan. Ya, stabilitas yang mengagumkan. Ya. Pada gambar ini kita bisa lihat, ya, baterai EV, baterai mobil elektrik ini terpasang pada panel lantai kendaraan, yang mana menciptakan pusat gravitasi rendah dan yang pasti memberikan stabilitas yang optimal. Ya, di sini bisa dilihat dari gambarnya. Ya. Pusat gravitasi rendah ini memang mengurangi body roll dan meningkatkan pengendaraan dan pengendalian, sekaligus juga menghasilkan akselerasi dan perlambatan yang sangat stabil. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di gambar ini ada letak baterainya ada di lantai. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini adalah NVH, yaitu noise vibration harshness, adalah istilah umum ya untuk menggambarkan kebisingan dan getaran. Kalau kita lihat di sini dia tempur itu 120 desibel. Ya. Pustakaan, ada kondisi rumah malam hari itu ada di 40, perpustakaan 40 desibel, dan kondisi rumah larut malam 30 desibel. Sementara mobil elektrik sendiri ada di antara 30 dan 40 desibel, dan ini memang sangat hening sekali ya. Sangat hening yang memang dikarenakan tidak ada mesinnya. Ya, mungkin kalau Bapak Ibu nanti coba, jangan kaget karena begitu Bapak Ibu starter ya, dia tidak ada suaranya. Ya. Kontak langsung nyala. Saya pun awal-awal mencoba agak kaget karena saya ragu-ragu ini mobil udah nyala atau belum gitu loh. Ya. Ternyata sudah nyala karena memang tidak ada suara mesin yang didengar sama sekali. Oke, saya lanjutkan. Ya, mobil ini memang dikategorikan sebagai kendaraan ramah lingkungan. Ya, kita sebut begitu karena memang mobil ini tidak mengeluarkan gas emisi, ya, yaitu yang paling dikhawatirkan, emisi karbon dioksida atau CO2 ya, yang mencemari lingkungan. Dan mobil ini 100% elektrik, jadi dijamin paling aman dan paling sehat. Apalagi di masa pandemi ini, Bapak Ibu, ini penting sekali kesehatan untuk keluarga, ya, dari mulai cara hidup, ya, kemudian pola memilih kendaraan pun juga sangat penting ya untuk apa namanya menjaga kesehatan di era pandemi seperti ini. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini kurang lebih total biaya hitung-hitungan total biaya kepemilikan. Ya. Harga beli neto, dari harga beli neto ya, oke. Insentif pemerintah, ya, ini kita tidak ada bebas pajak ya. Kemudian nilai residu ini yang nggak ada karena tidak ada gas buangnya, jadi tidak ada nilai residunya. Ya, hanya yang kita nilai pertambahannya ada di depresiasi, kemudian biaya pembiayaan ya jika Bapak Ibu melakukan pembelian kredit atau
ya itu bisa kita hitung nanti ya. Kemudian biaya pendaftaran dan administrasi. Lalu ada biaya asuransi tahunan ya, yang mana kalau ibu beli secara kredit, asuransi dengan otomatis sudah tercover sesuai dengan tenor berapa tahun yang ibu beli, yang ibu tentukan. Adapun kalau beli mobil ya, kalau bapak ibu belinya cash ya, memang kita tinggal di Jakarta ya, sangat penting sekali asuransi ya, yang mana kadang kita sudah hati-hati, orang lain tidak hati-hati. Ini di cover full sama asuransi. Kemudian ada nilai lagi pajak kendaraan tahunan ya. Untuk pembelian tahunan kita ada perawatan tahunan dan lainnya, ini nanti kita bisa hitung ya. Jadi total biaya kepemilikan konvensional dan NEV nanti bisa kita hitung di slide selanjutnya. Di titik awal memang mobil ini awal belinya kita lebih tinggi memang harganya. Namun saat kita kepemilikannya 5 tahun lebih ya, pada pemakaian jangka panjang ya, mungkin biaya akan terasa nanti bahwa biaya mobil ini lebih rendah daripada mobil konvensional. Ya ada lagi tambahan seperti bebas ganjil genap ya untuk DKI Jakarta. Ya kalau Bapak Ibu mungkin lihat di jalanan itu, kalau mobil listrik itu platnya beda ya Pak Ibu ya. Jadi ada ada warna birunya di bawah plat itu ya, itu menandakan bahwa mobil ini mobil listrik dan bebas ganjil genap. Oke, kemudian PPNBM-nya 0%, BBNKB-nya 0% dan PKB ya. PKB maksimal hanya 10% dari tarif normal. Nanti kalau memang Bapak Ibu mau bukti, ya kita bisa kasih lihat nanti STNK-nya Kona atau Ioniq, berapa biaya pajak yang harus Bapak Ibu bayar untuk tahunannya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian berapa yang dapat saya hemat dibandingkan dengan kendaraan konvensional jika saya gunakan untuk perjalanan harian? Nah ini kira-kira Bapak Ibu ya, kira-kira asumsinya rata-rata konsumsi bahan bakar mobil konvensional, kita pukul asumsi rata aja ya Pak, 10 km per liter, kurang lebih gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau kita hitung dengan pertama per liternya Rp9.000 ya. Kemudian kita hitung juga tarif PLN sekarang 1.444 per kWh ya. Kemudian kapasitas untuk data baterai kendaraan elektrik ya, kapasitas baterainya 39,2 kWh. Efisiensi konsumsi listrik adalah 0,143 kWh per kilometer. Ini simulasi biaya konsumsi listriknya ya. Jarak temu maksimum baterai 100 ya, 0 sampai 100 itu 39,2 kWh dibagi 0,143 kWh ya, sama dengan adalah kurang lebih dari sekitar 274,12 km ya. Nah ya, ini untuk ya, kemudian kita hitung biaya listriknya per 1 kali cas ya, 0 sampai 100 39,2 kWh dikali 1,1444 per kWh adalah Rp56.000 ya. Jadi pemakaian BBM untuk jarak 261,33 km dalam hal ini mobil konvensional adalah 274,12 km ya, dibagi 10 km sama dengan 27,41 liter ya. Biaya BBM untuk 26,13 ini adalah 27,41 liter dikali dengan harga Pertamax 9.000 per liter sama dengan adalah Rp246.708. Jadi potensi selisih biaya operasional yang dihemat ya kurang lebih Rp109.000 ya. Ini perbandingan, sementara perbandingan biaya BBM versus listrik adalah Rp216.000 dibagi Rp56.000 adalah 4,3. Jadi dengan mengendarai mobil listrik ya, Bapak Ibu bisa hemat 4,3 kali dibandingkan menggunakan kendaraan konvensional, dan bahkan lebih murah daripada
Bapak Ibu menggunakan transportasi umum, ya Bapak Ibu bisa hitung menggunakan Grab sekali naik berapa, kemudian atau taksi misalnya atau Bluebird ya, mungkin Bapak Ibu bisa hitung pengeluarannya berapa. Nah ini dengan menggunakan mobil listrik ini ya hitung-hitungan kita jauh lebih hemat. Oke, saya lanjutkan. Nah, apa saja yang mengaruhi jarak tempuh EV? Ya, sana ada usia baterai, kemudian area mengemudi. Area mengemudi ini ya jalan ya, akan ada macet, kemudian lancar, kemudian kultur jalan juga pengaruh. Kemudian kebiasaan mengemudi, ya ada suhu ya. Kebiasaan mengemudi ini tergantung karakter orangnya yang mengemudi ya Bapak Ibu ya. Kalau kita suka main-main dengan gas atau bahasanya ya ngebut ya, suka ngebut atau suka geber-geber ya, atau sering pakai mode sport ya, sering balapan lah ya. Nah itu memang sama seperti mobil konvensional, dia akan memakan lebih banyak konsumsi bahan bakarnya seperti itu ya. Jarak tempuh dapat berubah tergantung pada suhu, area mengemudi ya, biasa mengemudi, dan juga memang masa pakai baterai ini. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir karena baterai kita diwaranti sampai dengan 8 tahun. Oke, selanjutkan. Ya, apakah gelombang elektromagnetik dari mobil listrik berbahaya bagi kesehatan? Jawabannya tidak, karena level yang disarankan WHO saja hanya 83,3 ya, sementara mobil listrik sendiri ya hanya 1 sampai dengan 3. Ya, kalau kita lihat mungkin dari pengering rambut saja mungkin lebih tinggi ya daripada mobil listrik ya. Jadi kalau ditanya apakah gelombang elektromagnetik dari mobil listrik berbahaya, jawabannya tidak, karena sangat kecil sekali. Oke, saya lanjutkan. Ya, apakah aman mencuci mobil elektrik di pencucian mobil? Jawabannya sangat aman, ya, karena memang sudah terbukti, ya, sudah melalui uji coba beberapa kali, ya, ada uji tabrakan, kemudian uji kekedapan air, uji banjir, kemudian ada uji bakar, semua itu sudah dilewati dan hasilnya memang mobil elektrik ini layak Ibu gunakan untuk hari-hari. Ya, ini berikut mungkin Bapak Ibu bisa lihat videonya, video dari uji coba mobil elektrik kerendam banjir. Ya, tadi sekilas video Hyundai Ioniq Electric melewati genangan air. Ya, artinya memang kalau dari video itu kita lihat ya banjir ya seukuran ban aja masih bisa diterobos oleh mobil elektrik. Ada juga yang bertanya, apa kalau banjir di atas ban bagaimana? Kalau itu ya tergantung pemilik berani nggak terobos ya. Karena begini, kalau sudah di atas ban itu ya mobil-mobil Jeep pun saya rasa juga belum tentu berani untuk masuk ke dalam air gitu ya. Namun andai pun dicoba, mobil elektrik ini sudah diuji coba memang tidak ada masalah, karena dia baterainya itu sudah dilindungi dengan baik dengan berbagai macam keunggulan ya, dijamin tidak akan ada masalah.
Kalaupun tergenang semua, ya itu memang ada elektriknya ya, yang ini ya. Bukan cuma hanya mobil elektrik, mobil konvensional pun juga akan rusak. Oke, saya lanjutkan. Ya, kenapa saya harus beralih ke mobil listrik Hyundai dibandingkan mobil hybrid? Ya, untuk mungkin sekilas ya, bahwa mobil hybrid ini adalah mobil yang menggunakan listrik dan juga menggunakan konvensional ya. Jadi ya dua ini ya, bensin dan listrik ya. Karena mobil listrik ini memiliki rentang harga yang lebih tinggi dibanding mobil jenis hybrid yang terdapat pada merek lain. Namun ya, kita semua bisa ngerti dikarenakan mobil listrik kita memiliki banyak kelebihan ya. Yang pertama, 100% mobil listrik ini ramah lingkungan ya Bapak Ibu ya. Zero CO2 ya. Berbeda dengan mobil hybrid yang masih menggunakan BBM ya. Kemudian output power dan torsi jauh lebih besar. Kemudian senyap ya, tidak ada suara mesin. Kemudian biaya perawatan yang rendah. Kenapa? Karena tidak perlu ganti oli. Tidak perlu ganti mesin Bu, karena memang tidak ada mesinnya ya. Kemudian biaya operasional 2 kali lebih rendah. Tidak perlu isi bensin. Cukup Ibu tancap saja chargerannya. Pulang ke rumah, pulang kerja ke rumah, tancap chargeran, besoknya sudah bisa digunakan lagi. Oke. Bebas ganjil genap untuk area DKI Jakarta. Perpanjangan pajak lebih murah 90% dari kendaraan non listrik, dan banyak lagi fitur-fitur lainnya. Untuk mengetahui fitur-fitur lainnya ya, Bapak Ibu bisa datang ke showroom-showroom gua terdekat ya. Kita sudah ada 3 dealer dibuka ya. Untuk area Jakarta Barat ada Hyundai Kebonjeruk yang lokasinya ada di Jalan Panjang Kebonjeruk ya. Kemudian ada di Fatmawati dan juga ada di Lotte Mall Jakarta Selatan ya. Anytime kita siapkan Bu, kita semua tipe kita ada di sini ya. Di grup kami semua tipe elektrik ada ya. Jika Bapak Ibu khawatir untuk datang karena di masa pandemi, kita bisa antar mobilnya ke rumah Ibu ya, untuk test drive. Dan sekali lagi saya ulangi ya, jika melakukan pembelian sekarang, Ibu bisa dapatkan Wallman charging ya, dan juga gratis iPad 8 untuk pemesanan di hari ini ya. Jangan ragu-ragu ya Bapak Ibu ya. Kalau yang memang sudah ada minat, langsung saja di chat salesnya yang tadi ngundang webinar ya, segera ya, karena penawaran iPad ini hanya berlaku pada satu webinar ini. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini adalah data ya, produk line up ya. Di sini ada saya bacakan satu-satu, mungkin terlalu banyak ya. Ini bisa kita kirim ke Ibu brosur ini dalam bentuk e-brosur ya Bu ya. Nanti bisa kita kirimkan ke Bapak Ibu sekalian ini ya. Mungkin saya tidak bisa saya bacakan satu-satu karena waktu ya. Nanti tinggal di chat aja Bapak Ibu ya ke sales masing-masing. Oke, saya lanjutkan. Ya, ini adalah jaringan dealer Hyundai ya. Untuk region Jabodetabek dan Banten ya, yang sudah beroperasi ada 19 dealer ya Bapak Ibu ya. Dan di 2021 ini target kami total adalah 40 dealer untuk wilayah Jabodetabek Banten. Sementara untuk target di seluruh Indonesia ya adalah 100 dealer untuk seluruh Indonesia di tahun 2021. Yang saat ini sudah beroperasi sudah 42 dealer. Artinya Bapak Ibu saat ini tidak perlu lagi khawatir menggunakan mobil Hyundai ya, karena dimanapun Ibu berada, kemanapun Ibu pergi, sekarang sudah ada dealer Hyundai ya. Ini mudah-mudahan secepatnya ini bisa dapat realisasi 100 dealer ini ditarget di tahun 2021
Dan di tahun berikutnya lagi akan lebih banyak lagi dealer-dealer Hyundai yang akan berdiri. Ya. Oke, saya lanjutkan. Ya, untuk layanan penjual Hyundai kita ada free maintenance selama 5 tahun dan gratis baterainya, waranti baterainya selama 8 tahun ya, atau 160.000 km dan gratis berkala 5 tahun ya, atau 75.000 km untuk mobil EV-nya. Dan gratis wall mount charging ya Bu, tadi saya ulangi lagi, gratis wall mount charging untuk pembelian bulan ini, ditambah jika pembeliannya hari ini, closingnya hari ini, wall mount charging plus iPad 8. Jadi nanti ada 2 ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu dapatkan portable charging yang sudah ada di mobilnya, dan juga wall mount charging nanti yang akan kita berikan untuk pembelian khusus pembelian di bulan ini. Ya, selanjutnya. Ya, nah untuk servis Bapak Ibu nggak usah khawatir ya. Selain dealernya juga yang sudah buka begitu banyak ya, kita juga menyediakan mobil servis ya. Jika saat ini contohnya pandemi, Bapak Ibu tidak bisa datang ke bengkel kami menyediakan layanan datang ke rumah Bapak Ibu ya. Grup kami memiliki mobile service ya, yang mana kami mampu menjangkau servis ke rumah Bapak Ibu sekalian tanpa perlu harus Bapak Ibu datang ke rumah ya. Tinggal booking servis saja ke dealer kami ya, masing-masing nanti Bapak Ibu bisa chat dengan sales yang bersangkutan ya. Cepat Ibu prosesnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu kontak kami, data segera kami kirim orang kami. Oke. Ya, di sini juga ada booking service untuk dispersi call-nya, ada untuk pusat ada di 0800 1878 878 ya. Ini meliputi area Jabodetabek, Bandung, Cirebon, Yogyakarta, Bali, dan Palembang. Sementara untuk pelayanan kami sendiri di sini masih wilayah Jabodetabek ya. Dan di Makassar juga kami sudah buka Bapak Ibu ya, ada di Nipah itu kami juga ada buah grup ya untuk menangani customer di wilayah sana. Oke, 24 jam ya Bapak Ibu ya ini untuk mobil servis ini. Layanan gratis towing ke bengkel resmi Hyundai terdekat ya untuk kendaraan dalam masa waranti. Kalau Bapak Ibu tinggalnya di area Jakarta Barat ya, bisa bawa langsung ke bengkel kami di Jalan Panjang nomor 5 ya, Hyundai Kebonjeruk. Kemudian untuk EV mobil charging service juga 24 jam ya. Gratis layanan pengisian daya kendaraan agar cukup sampai dengan tempat pengisian agar sampai ke tempat pengisian daya terdekat. Cakupannya Jabodetabek, Bandung, Surabaya. Panggilannya bisa melalui call center 0800 1878 878 atau Bapak Ibu bisa mendownload di Play Store ya, sudah ada itu SPKLU ya. Itu nanti di situ bisa lihat ada di mana saja SPKLU terdekat. Ya. Oke, untuk penutup Bapak Ibu, kami akan video, tolong bisa disaksikan video elektrik Kona. Ya silakan. Beragam pilihan pengisian daya listrik. Selalu siap dalam segala cuaca. Solusi pintar tanpa kabel. Bebas dari batasan.
dan berkendara sesuai keinginan. Terus melaju dari kota ke kota. Selalu siaga, memberikan perlindungan lebih untuk masa depan yang lebih baik. Jadi yang terdepan untuk mengendarai mobil listrik murni pertama di Indonesia. Be bold, be electric. Oke, terima kasih. Tadi kita saksikan video dari mobil elektrik, ada Kona, ada Ioniq. Ya, berakhir pula materi yang presentasi yang saya bawakan. Ya, saya ulangi lagi, untuk pemesanan hari ini ada iPad 8 menanti Bapak Ibu, ya. Kemudian ada Wallman charging free, ya. Jika melakukan transaksi di bulan ini, segera chat dengan sales masing-masing. Dan jika Bapak Ibu penasaran, ya, apa sih rasanya ini mobil, ya, segera melakukan test drive Bapak Ibu, ya. Saya sarankan segera melakukan test drive, ya. Dapat datang langsung. Kalau pandemi seperti ini Bapak Ibu khawatir datang ke showroom, kami bisa mengantar mobil test drive-nya ke rumah Bapak Ibu, ya. Sampai sini saja, terima kasih. Mungkin sesi tanya jawab akan ada setelah ini, ya. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan MID, ya, panitia. Salam sehat dan terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Nahrawi Sugama selaku brand head dari Hyundai Kebonjeruk. Jadi untuk para tamu undangan tidak ada keraguan lagi ya untuk kita menggunakan mobil listrik. Nah, untuk menambah keyakinan kita dengan mobil listrik, saat lagi kita bakalan ada testimoni. Tapi sebelumnya Kiki mau ingatkan kembali untuk Bapak Ibu para tamu undangan yang sudah hadir di webinar siang hari ini untuk dapat mengisi form registrasi, karena data diri Bapak Ibu sekalian akan kita undi nanti di akhir acara untuk mendapatkan door prize 3 nano coating senilai total 15 juta rupiah. Jadi untuk Bapak Ibu semuanya yang belum melakukan registrasi, silakan untuk melakukan registrasi, linknya ada di kolom chat. Kita lanjutkan kembali. Untuk menambah keyakinan kita dengan mobil listrik, kita akan mendengarkan testimoni langsung dari pengguna Hyundai Kona warna hitam. Langsung saja, Dr. Haris. Hai dokter. Halo, selamat sore. Selamat sore, apa kabar dokter? Ya, alhamdulillah baik. Gimana kegiatannya di tengah pandemi saat ini? Pasti sibuk banget ya dokter ya? Ya, seperti inilah. Tapi tetap semangat ya dok? Tetap semangat. Semangat. Bersama Kona. Nah, ya. ngomong tentang Kona, aku mau tanya-tanya sedikit ya dok. Silakan. Kenapa sih milihnya itu Hyundai Kona? Baik. Jadi kalau saya pribadi ya, saya sudah pakai mobil Kona saya itu dari sekitar pertengahan Mei. Jadi mungkin 2 bulanan ya. Dan hari ini sudah jalan 11.000 tuh mobil saya. Nah, jadi awalnya saya membeli Kona karena memang saya tadinya ada SUV Honda yang sudah umur 8 tahun mau saya ganti gitu ya. Terus ya seperti biasa nyari-nyari mobil apa nih yang baru gitu ya. Itu saya nyarinya sih kadang-kadang ke YouTube dulu gitu ya. Ada berita apa gitu. Nah, itu kebetulan yang banyak nongol tuh tentang mobil elektrik siapa? Ioniq dan Kona tuh. Ya. Nah, dari situ mulai apa sih ini mobil listrik gitu ya. Sebetulnya sebagai calon pembeli, yang pertama-tama adalah kita nggak tahu nih mau ngebayang mau punya mobil listrik ini apa kemudahannya, apa kesulitannya gitu ya. Apakah nyetirnya seperti mobil biasa, ataukah saya harus belajar sesuatu cara nyetir mobil gitu kalau punya mobil listrik gitu ya. Itu sempat terpikir. Nah, jadi banyak saya buka itu dari vlogger itu ya di YouTube, terutama siapa Pak Fitra Eri itu ya.
Terus terang saya jadi ngambil Kona gara-gara karena ngelihat videonya dia tuh. Nah, kemudian hal lain adalah ternyata setelah saya ikuti baik dari vlogger yang lain, sepertinya sih nggak ada beda ya nyetir pakai mobil listrik ini. Nggak ada sesuatu saya harus mengubah kebiasaan saya nyetir. Hanya saja sempat yang bertanya-tanya adalah dalam hal ada regenerative braking tuh. Nah, itu karena di vlogger yang lain bilang ini bisa one pedal driving gitu ya. Wah, ini nggak ngebayang nih sebelum punya mobilnya gitu, ngebayangin one pedal driving kayak apa. Tapi karena one pedal driving itu juga yang belakangan terus terang saya jadi malas nyetir mobil biasa lagi gitu ya, karena ada one pedal driving itu. Nah, jadi itu yang pertama. Yang kedua tentang apa tuh pengisian baterai dan garansi dari baterainya. Itu yang awalnya bikin was-was, tapi ternyata dari Hyundai memberikan garansi baterainya 8 tahun. Dan saya terus terang punya mobil selama ini maksimal saya pertahankan tuh biasanya sekitar 10 tahun ya. Kemarin yang sebelum yang saya ganti Kona saya itu saya miliki sudah 8 tahun gitu. Jadi kalau digaransi 8 tahun paling tidak saya nggak mikir baterai sampai nanti suatu hari saya menjual mobil Kona saya gitu untuk diganti dengan yang lain. Nah, kemudian juga ke pengisian. Nah, pengisian ini ternyata ada apa ya? Kita dapat free home charging itu ya. Udah dapat free home charging, udah begitu dapat juga charging yang apa level 1 ya, yang kecil itu yang pakai kabel itu. Nah, ini menambah lebih yakin lah saya mau coba nih satu mobil saya mau coba mobil listrik gitu ya. Mobil saya yang lain yang saya pakai adalah Pajero Sport ya 2016 sama satu sedan Mercedes-Benz yang C300. Nah, jadi kalau saya waktu itu milih kenapa Kona, karena kalau Ioniq kayaknya kok sedan juga gitu ya. Dan dia kapasitas baterainya lebih kecil, energinya apa tuh? Maksudnya torsinya lebih kecil. Kalau dengar iklannya vlogger-vlogger terutama Pak Fitra Eri itu kan katanya instan torsinya gitu ya. Nah, itu kayaknya wah saya coba aja si Kona gitu, saya pilih akhirnya. Jadi itu yang menjadikan akhirnya saya milih si Kona, dan lihat bentuknya juga yang facelift terakhir ini kok memang ya oke lah gitu. Dan tidak terlalu beda dengan mobil lain. Kalau saya bandingkan misalnya saya pilih apa tuh ada pilihan lain ya BMW i3 itu kok bentuknya juga memang agak beda gitu ya. Kemudian ada Lexus seperti mobil pada umumnya, apalagi Tesla ya. Dan harganya memang mungkin ya setengah dari mereka yang saya sebut tadi gitu. Itu aja. Oke, kalau tadi kan Bapak bercerita tentang gimana akhirnya memutuskan pilihan terhadap Hyundai Kona. Nah, sekarang kan Bapak sudah memakai kan Hyundai Kona. Kesan-kesannya gimana sih setelah memakai Hyundai Kona? Apa akan menambah Hyundai Ioniq yang kedua? Baik, terima kasih. Bukan masalah menambah Ioniq atau Kona lagi ya, tetapi mungkin pada akhirnya saya akan mengganti mobil saya berikutnya ke mobil listrik. Wow, mantap. Ya, karena jadi setelah punya, ya kenapa nggak orang pakai mobil listrik ya? Satu tadi udah disebut hemat sekali, yaitu hemat sekali. Jadi selama ini saya kadang-kadang memang kalau hari Sabtu atau Minggu gitu saya sempetin keluar rumah aja, mungkin kadang sama anak-anak gitu ya, muter jalan aja gitu. Itu kan ngabisin bensin, ngeluarin emisi gitu ya kalau pakai mobil bahan bakar fosil gitu ya. Tapi dengan mobil listrik nggak kepikiran itu gitu ya. Makanya ini mobil saya baru 2 bulan aja udah 11.000 gitu. Jadi lebih sering ngider di jalan aja gitu. Yang kedua hal lain lagi, kalau kita pakai mobil bensin, kalau kita nunggu tuh ya, nunggu jemput gitu ya,
itu kadang-kadang kan harus di tempat parkir, mesin jalan terus, kadang-kadang kepikiran nih CO-nya masuk nggak sih gitu ya. Tapi dengan mobil listrik nggak sama sekali tuh, ya, karena mesin juga nggak ada mesin yang hidup. Si kompresor AC itu kan punya motor sendiri ya, kalau kita baca tentang kompresor AC-nya si mobil listrik itu mereka punya motor kecil sendiri yang dia jalan hanya kalau saya lihat sekitar 300 watt gitu ya, itu cukup kecil. AC-nya dingin, sangat dingin. Itu sempat dulu saya juga ragu nih mobil listrik karena menghemat energi, jangan-jangan dikorbanin listriknya AC-nya nggak terlalu dingin gitu ya, kayak kita PK-nya kalau mobil bensin PK-nya 2 PK nih, kalau mobil listrik jangan-jangan cuma 1 PK atau 3/4 PK gitu. Tapi faktanya tidak, dingin dia. Ya dingin menurut saya sih dingin sekali gitu kalau pas lagi kita nunggu gitu. Dan kalau kita pasang kaca film yang bagus, sebetulnya pada waktu saya beli Kona kan sudah dipasang kaca film ya dari Korea gitu ya. Tetapi ya karena iseng saya ganti kaca film yang lebih gelap lagi gitu ya, yang lebih menolak panasnya itu lumayan lebih jauh lebih bagus. Itu betul-betul ya dipakai nunggu di tempat yang panas. Kita seperti di rumah aja gitu ya, kayak mobil tapi bawa AC split sendiri gitu. Ya nggak takut habis bensin, cuma 300 watt gitu. Jadi nyaman aja, mau nunggu di tempat parkir di basement, mau di tempat parkir di yang tingkat atau dijemur di lapangan parkir gitu, tidak ada rasa kadang marah-marah gitu ya, ini lama banget sih nunggu gitu kan, masa mesin mobilnya kan panas gitu ya, yang ini dengan mobil listrik tidak sama sekali seperti itu. Oke, dari pemaparan Dr. Harim tadi, sepertinya tidak ada ketakutan lagi ya untuk memakai mobil listrik, Dr. Harim. Masih ada ketakutan? Tidak sama sekali ya? So far sih tidak ya. Kemarin ada pengalaman saya tentang itu, charging di tempat umum. Ya, kalau kita pergi jauh. Saya paling jauh pergi ke Cilegon. Itu pulang balik tidak perlu ngisi ya, tidak perlu ngisi di tempat tujuan. Jadi pulang balik tetap masih ada sisa sekitar 40% dari Kelapa Gading ke Cilegon, Cilegon balik Kelapa Gading lagi. Kemarin yang menarik, saya sempat nginep di Pullman Vimala ya di Ciawi. Itu mereka menyediakan charging mobil listrik tapi nggak pakai charger. Jadi hanya menyediakan stop kontak gitu ya. Nah, mungkin usul saya nih, Hyundai kalau misalnya tidak bisa menyediakan home charger di hotel-hotel itu gitu, paling tidak sebetulnya bekerja sama untuk menyediakan 2-3 slot parkir yang ada stop kontaknya dan kita bisa pakai charger Type 1 chargernya itu gitu ya. Oke. Itu Bapak Damoza udah angguk-angguk aja tuh sepertinya. Ya Pak ya? Ada yang ingin disampaikan Bapak? Oke, terima kasih Dr. Harim. Sama-sama. Pakai Hyundai Kona. Oke, untuk menambah rasa percaya terhadap Hyundai Kona, kita akan mengundang juara rally nasional dan pengguna Hyundai Kona, ada Mas Margo Sarwono. Hai Mas Margo. Halo, selamat sore. Hai, selamat sore. Apa kabar Mas? Alhamdulillah sehat, Mbaknya sehat. Sehat. Mas, boleh diceritakan sedikit dong ke kita semua tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini, pengalaman Mas Margo menggunakan Hyundai Kona. Silakan Mas Margo. Ya, kalau tadi kan kalau kita dengerin Pak Dokter kan dia 2 bulan aja udah 11.000. Saya sih belum sebanyak itu. Gitu. Saya masih dibilangnya baru lah. Kemarin tuh yang pengen bener saya coba adalah saya benar-benar pengen ke Surabaya pulang pergi. Karena kan kalau kita lihat di websitenya Hyundai, ternyata di hampir di banyak stopan tuh sudah tersedia charger gitu. Jadi kemarin saya sama istri saya kita bilang mau coba iseng aja gitu, mau coba wisata kuliner sekalian nyobain mobilnya keluar kota gitu. Nah, kenapa saya pilih ini ya karena kalau kita lihat dulu kan waktu saya zaman belajar mobil
itu kan trennya dari manual pindah ke otomatis. Nah sekarang mungkin di dalam 5 tahun ke depan mungkin pindahnya dari mobil biasa ke mobil listrik gitu loh. Jadi sebelum tren itu mulai saya mau mulai duluan lah kasarnya begitu, dan kebetulan Hyundai itu nyediain ada 2 opsi mobil yang buat saya terjangkau lah daripada merek lain yang tadi disebutkan oleh Pak Dokter itu. Jadi itu aja. Terus pengalaman saya yang pasti kerjaannya saya nggak pernah stop nginjek gasnya karena mobilnya kencang banget. Kemarin saya nyuruh ponakan saya nyoba, saya cuma bilang sama dia, kalau kamu mau nginjek gas, jangan lupa pegang setirnya tangan 2, jangan tangan 1 karena mobilnya kencang banget. Gitu saya bilang sama dia. Jadi secara performance sih mobilnya enak, nyaman gitu, cukup lah buat di dalam kota segala macam. Cuman ya mungkin saya tidak sejauh Pak Dokter tadi travelnya gitu. Itu aja dari saya. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Mas Mago. Sehat selalu ya. Sama. Oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Kembali lagi ke Bapak Ugam. Bapak Ugam udah siap ya untuk jawab pertanyaan. Ini ada beberapa dari tamu undangan yang sudah bertanya. Ada dari Bapak Sri Tanjung. Kebetulan Bapaknya sudah live tadi karena ada meeting katanya. Kiki bacakan saja pertanyaannya. Yang pertama, berapa harga baterai jika ada pergantian? Pertanyaan yang kedua, apakah aman charging mobil jika baterai baru berkurang sedikit? Dan untuk yang ketiga, apakah kebijakan bebas ganjil genap cuma di Jakarta? Bagaimana jika dari arah Bekasi Barat, di mana ganjil genap mulai dari pintu tol Bekasi? Seperti itu. Pak Ugam, silakan dijawab Pak Ugam. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, saya coba jawab ya, Bu ya. Untuk pertanyaan pertama, berapa harga baterai jika ada pergantian ya? Harga baterai untuk mobil elektrik sendiri adalah 60% dari harga unit. Ini estimasi ya, Bapak Ibu ya. Jadi estimasi, tapi tidak perlu khawatir karena garansi dari unit sendiri adalah 8 tahun atau 160.000 kilometer ya. Kemudian pertanyaan kedua, apakah aman charging mobil jika baterainya baru berkurang sedikit? Ya, ini saya jawab sangat aman karena ada safety, jadi ada safety-nya jika overcharge ya, suplai listrik akan dengan sendirinya terputus ya. Jadi kita ada apa namanya, ada teknologi untuk memutus suplai listrik sendiri dengan sendirinya ya jika baterai tersebut overcharge. Oke, pertanyaan ketiga tadi ya, apakah ya, kalau salah Bu ya, apakah kebijakan bebas ganjil genap cuma untuk Jakarta gitu ya Bu ya? Oke, untuk ganjil genap dapat digunakan di seluruh wilayah ya, yang mana menerapkan ganjil genap ya. Jadi Jabodetabek itu kita masih berlaku ya. Di mana tempat area wilayah yang menerapkan ganjil genap, mobil elektrik ini berlaku ganjil genapnya, gitu ya Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bu Gigi? Oke. Itu untuk pertanyaan pertama. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Ini ada dari Ronald Manggala. Pertanyaannya berkaitan dengan wall mount charging. Berhubungan katanya Bapak ini tinggalnya di apartemen. Apakah kebijakan pemasangan wall charging di apartemen? Seperti itu Pak Ugam. Ya, jadi gini, kalau pemasangan wall mount charging di apartemen memang tergantung regulasi ya, tergantung regulasi dengan pengelola apartemen gitu ya. Jadi atau memang kita bisa izin ke pengelola ya. Nah itu nanti bisa dipasangi oleh vendor gitu. Jadi kita bekerjasama dengan vendor. Nah tapi kita harus ada izin dulu atau ada tergantung masing-masing apartemen kan beda-beda ya Bu ya. Jadi regulasinya ini kita harus tahu dulu regulasi dari pihak apartemennya seperti apa gitu. Nah, kalau memang ada seperti itu ya kita akan tim kita akan nanti coba datang ke
apartemennya untuk membicarakan perihal bagaimana proses serta teknisnya untuk pemasangan wall charging tersebut gitu Bu. Jadi memang kita melihat dulu ininya apartemennya Bu. Oke. Ya, apartemennya kebijakan seperti apa, baru nanti kita bicarakan bagaimana untuk proses pemasangannya. Adapun pemasangan sendiri memang kita dari vendor ya. Siap. Ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Ugam. Ya. Dari Fahrani. Katanya minimal listrik di rumah untuk pemasangan wall charging itu berapa kWh, Pak? Minimal Ibu ya? Minimal. Ya, minimal sebenarnya 1.600 aja kosong ya Bu ya. Yang kosong itu udah cukup untuk ngecas, tapi itu untuk yang 8 ampere ya. Ya, untuk yang 10 ampere itu membutuhkan listrik 2.200, sementara untuk yang 12 ampere itu listrik kosongnya harus 2.500. Sementara kalau menggunakan wall charging itu membutuhkan listriknya 7.700 watt gitu loh. Dan itu saya memang ada kebijakan dari pemerintah, ada subsidi dari pemerintah untuk pemasangannya. Gitu. Dan itu nanti kita berikan free wall chargingnya, dan pemasangannya nanti kita ada subsidi dari pemerintah untuk 7.700 tersebut. Jadi wall charging itu harus menggunakan listrik 7.700 watt. Sementara untuk portable biasa ya bisa dari mulai 1.600, 2.200 sampai dengan 2.400 itu sudah bisa digunakan, Ibu. Oke, kita cuma buka 3 pertanyaan untuk live ini, Pak. Jadi kalau misalnya nanti para tamu undangan Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, boleh kemana, Pak Ugam? Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, Ibu ya. Ya bisa langsung di chat aja ke masing-masing salesnya yang mengundang, nanti kita dengan senang hati kita berikan jawaban. Atau memang kalau penasaran lagi memang harus coba sih Bu ya, coba test drive. Kita bisa antar mobil test drive-nya ke rumah, jadi bisa lebih jelas lagi menjelaskan secara lebih detail unit elektrik seperti apa. Kira-kira gitu Bu. Oke, nanti kita juga cantumkan nomor-nomor salesnya ya Pak, jadi bisa langsung dihubungi sales yang bersangkutan. Oke, terima kasih Bapak Ugam atas jawabannya. Ini Fahrani sampai puas loh atas jawaban Pak Ugam. Saya baru tahu loh ada subsidi dari pemerintah, katanya seperti itu Pak. Iya. Gitu. Oke, terima kasih Pak Ugam. Terima kasih Bu Kiki. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi door prize untuk para tamu undangan Bapak Ibu semuanya yang sudah mengisi form registrasi di awal tadi. Kita akan mengundi Bapak Ibu yang beruntung mendapatkan 3 nano coating total 15 juta rupiah, masing-masing mendapatkan 5 juta. Boleh dimunculkan Wheel of Fortune-nya? Oke, ini sudah ada nama-nama peserta yang hari ini sudah hadir di webinar Hyundai Goa. Langsung saja kita acak pemenang nano coating yang pertama. Oke, selamat untuk Bapak yang pertama, Alexander Halim. Kita acak lagi untuk nano coating yang kedua. Bapak Yuda Wiragupta. Selamat. Dan kita masih ada satu nano coating lagi. Ini untuk nano coating yang terakhir. Dan pemenangnya adalah Bapak Syarif. Selamat. Pak Ugam kayaknya senang banget Pak Ugam. Selamat. Senang banget Bu, karena para pelanggan setia dapat hadiah ya Bu ya. Saya udah ngeliat dari tadi di layar Pak Ugam semangat sekali sepertinya. Oke,
Oke, terima kasih untuk Bapak Ugam, terima kasih juga untuk Bapak Damoza, terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir di sore hari ini. Terima kasih juga untuk kepada seluruh tamu undangan yang telah mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi kami mengingatkan untuk Bapak Ibu yang ingin SPK di hari ini, jangan lupa untuk langsung menghubungi sales Hyundai Goa yang tertera di monitor Bapak Ibu sekalian. Nah, itu sudah tertera nomor salesnya. Karena untuk SPK di hari ini dan pengiriman mobil di bulan ini akan mendapatkan hadiah langsung, yaitu 1 unit iPad 8. Akhir kata saya Kiki Amelia pamit undur diri, sampai bertemu lagi di acara Hyundai Goa berikutnya. Stay safe, stay healthy. Selamat sore.